Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Eka Prastia dari D3 Manajemen Informatika Unesa dengan NIM 013. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang routing statik. Di sini saya akan membuat sebuah routing di JNS3 sehingga traffic routing menjadi seperti berikut. Kira-kira gambarnya seperti ini. Di sini memerlukan 3 PC dan 3 router. Untuk jalurnya sendiri, kalau routing dari PC1 ke PC2 berarti melewati router 1 dan router 2. Begitupun sebaliknya. Kalau router 2 ke router 3 berarti melewati dari PC2 ke PC3 berarti melewati router 2 dan router 3. Dan kalau PC1 ke PC3 berarti melewati router 1, router 2, dan router 3 langsung ke PC3. Seperti itu kira-kira gambarannya. Kita langsung saja membuka JNS3. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Oke, sudah terbuka. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kalau kalian tidak punya, kalian install dulu. Namanya kita routing static. Routing static. Oke, kita oke. Alright. Kalau misalkan belum punya ya buat. Oke, sudah kita pilih ini. Oh ya, kalian mungkin belum ada PC dan router, kalian bisa menambahkan sendiri di sini di new template. Untuk sekarang langsung saja ke videonya. Kita butuh 3 PC dan juga 3 router, kita tambahkan PC1, PC2, PC3. Oke, sudah seperti ini kira-kira. Terus kita juga butuh router 11, router 2, router 3. Oke, kita hubungkan, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita hubungkan lewat kabel. Menghubungkannya sesuai arah dan jam berarti dari Ethernet 0 kayak gini, terus router 1, router 2, terus router 1 ke router 3. Oke, router 1 sudah terhubung semua, tinggal router 2 ke PC, terus router 2 ke router 3. Terus yang terakhir router 3 terhubung ke PC3. Kira-kira seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sudah seperti ini saja. Oke, setelah selesai kita start untuk menjalankan emulatornya. Kita tunggu sampai selesai. Kalau misalkan sudah berjalan, nanti kotak merah ini akan berganti warna menjadi hijau. Seperti ini, PC3 sudah berganti warna menjadi hijau yang tandanya sudah terhubung. Oke, PC yang kedua sudah, PC yang pertama sudah, tinggal routernya. Oke, suara Windows sudah ada, berarti Windowsnya sudah berjalan. Kita tunggu sampai routernya juga berjalan.
Oke, kita tunggu. Router pertama sudah jalan. Router kedua juga sudah. Router 3 sudah jalan. Selesai. Oke, setelah selesai kita bikin gini supaya gampang. PC1 saya taruh di desktop 1, PC2 ke desktop 2, PC3 desktop 3. Selain itu saya biarkan ke desktop 4. Oke, kita ke desktop 1 terlebih dahulu. Oh ya, untuk aturannya seperti ini. Kalau misalkan PC1 dan router 1 berarti menggunakan 192.168.1. Kalau PC2 192.168.2. Kalau PC3 192.168.3. Untuk hubungan antar routernya, ini antar router 1 dan router 2 berarti IP-nya 12.12.12. Router 2 dengan 3 berarti IP-nya 23.23.23, dan router 1 dan 3 berarti 13.13. Tolong diingat-ingat kira-kira seperti itu karena saya tidak buka lagi. Kita langsung saja ke PC1 untuk mengeset IP address-nya. Kita pilih monitor yang ada di sini, kita klik properties, terus kita pilih TCP IP, kita properties. Kita atur IP-nya 192.168.1.2. Untuk step mask-nya kita biarin, terus default gateway-nya 192.168.1.1. Klik OK. Sudah, kita close. Oke, terhubung, kita close. Kita ganti ke PC2, kita set juga. Klik ini properties, TCP IP properties, this following, kita IP addressnya 192.168.2.2. Subnet Tesla kita biarin default gateway 192.168.2.1. kita oke, kita close. Sudah terhubung, kita close, kita ke PC3, kita atur juga TCP IP-nya properties, TCP IP salah, properties, internet protocol properties, kita use following 192.168 PC3, terus IP address-nya 2. IP address-nya biarin, default gateway-nya 192.168.3.1. Kira-kira seperti ini. Kita oke, kita close. Proses sudah terhubung. Untuk yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu mengeset PC ini terhubung dengan mikrotiknya, terhubung ke routernya ya. Kita klik info, ini connect to ke MAC address ini, terus ini secara default admin dan password kosong, jadi biarin saja. Kita koneksikan, kita ganti ke PC2, kita klik info, langsung pilih ini, klik ini, terus konekkan. Ketiga PC3, klik info, connect to MAC address, terus kita konekkan. Kalau sudah, nanti akan muncul interface yang seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kita harus mengeset IP-nya. Kita set, kita tambahkan, kita periksa terlebih dahulu, terus kita tambahkan addressnya 192.1.1 ya. Terus garis miring 24 Ethernet 1, klik OK. Kita tambahkan lagi router 1 dengan router 2 berarti 12.1.2.1/24. Ethernetnya Ethernet 2, klik OK. Kita tambahkan router 1 dengan router 3 berarti 13.1.3.1/24. Ethernetnya Ethernet 3. Oke, sudah terhubung. Yang PC1, sekarang tinggal PC2, kita perbesar, kita ulang IP addresses
kita perbesar terlebih dahulu, kita tambahkan terus kita ini PC2 berarti hubungannya yang kata pertama berarti 12.12.12.2/24. Ini Ethernet 1 kita oke. Kita tambahkan lagi IP nya 192.168.2.2/24. Ini slash titik 1 karena berhubung dengan PC nya, Ethernetnya Ethernet 2. Kita klik OK, kita tambahkan lagi PC2 dengan PC2, router 2 dengan router 3, berarti 23.23.23.2/24 Ethernetnya 3. Kalau kita urutkan seperti ini, menghubungkan terhubung terus tinggal yang PC3 kita perbesar terlebih dahulu, terus silang kita IP addresses kita perbesar terlebih dahulu, kita tambahkan yang terhubung pertama yaitu router 1 dan router 3 3/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 
router 2 dan 3, berarti 23.23.23.4/24. Ethernetnya Ethernet 2. Klik OK, kita tambahkan lagi 192.168.3.1 karena terhubung dengan PC seperti itu. Titik 1 Ethernetnya Ethernet 3, kita klik 24, kita OK. IP address-nya sudah keset, tinggal yang ketiga routingnya. Kita pilih PC1, terus klik IP, terus pilih route. Terus kita tambahkan jalur mana yang kita pakai. Jalur yang kita pakai yang pertama yaitu, karena kita di PC1 berarti kita harus menghubungi PC2 192.168.2.0/24. Gateway yang dipakai yaitu gateway yang router 1 dan router 2, berarti 12.12.12.2. Kayak gini, kita klik OK. Terhubung. Yang kita lakukan lagi yaitu PC1 terhubung dengan PC3, berarti 192.168.3.0. jalur yang dipakai kita harus pakai yang itu, karena yang di sini kita dari PC1 ke PC3 itu ke router 1 ke router 2, berarti 12 ya. Seperti itu, berarti yang perlu kita lakukan 12.12.12.2. Oke, ini /24, klik OK. Nah, kira-kira seperti ini PC1. Oke, tinggal PC2 kita atur IP route-nya, kita tambahkan 192 menuju ke PC1, berarti 168.1.0/24. Gateway-nya masih sama 12.12.12.2, namun akhirnya titik 1 karena yang ketujuh adalah PC1. Kita klik OK. Terhubung kita ke PC3, berarti 192.168.3.0/24. Gateway yang dipilih yaitu port 2 dan 3, berarti 23.23.23.3 seperti ini. Klik OK. Terhubung semua. Kita ganti yang PC3, kita silang terlebih dahulu yang ini, kita IP, terus kita pilih route, kita tambahkan, karena ini PC3 berarti harus terhubung ke PC1, 192.168.1.0/24. jalur yang dipakai yaitu harus ke route 2 dan 3, 23.23.23.2/gateway saja seperti ini. Klik OK. Tambahkan lagi, kita perlu menghubungkan PC2 dan PC3. PC2 168.2.0/24. Gateway-nya 1
gateway-nya berarti 23.2 oke, seperti ini. Kita oke, kita silang. Kalau terhubung kita bisa mengepingnya. Kita coba PC1, kita coba mengeping PC2 192.168.2.2. Kalau ada reply berarti sukses. Ya, ada reply berarti sudah terkirim. Kita ping yang PC3 192.168.2.3.2. Oke, berarti ada reply berarti sudah beres. Oke, PC1 sudah terhubung, tinggal PC2 apakah terhubung dengan PC1 dan PC2. Kita coba ping 192.168 PC1.2. Oke, terhubung, berarti yang ketiga ping 192.168.3.2. Untuk PC2 terhubung PC3 seperti ini. Oke, terhubung. Tinggal PC3 ping 192.168.1.2. Untuk PC3 terhubung PC1, pengecekannya seperti ini. Oke, kalau ada reply berarti sukses. Kita lanjutkan ping PC2 192.168.2.2. Oke, terhubung semua berarti sukses. Kita tinggal mengecek jalur yang dipakai ini. Kita gunakan tracer. Karena saya pilih PC1 di sini, saya akan tracer PC2 terlebih dahulu 192.168.2.2. Seperti yang terlihat di sini berarti 192.168.1 berarti menggunakan PC1. Terus 12.12.12 berarti ini router 1 dan router 2 yang terhubung. Berarti yang ketiga yaitu 192.168.2.2 berarti kayak seperti ini. PC1 ke router 1, router 2, terus ke PC2. Begitupun sebaliknya. Terus kalau misalkan PC2 ke PC3 berarti PC1 ke router 1, terus ke router 2, terus router 3, seperti itu. Kita cek tracer yang PC3 192.168.3.2. PC1 router 1 router 2 router 2 ke router 3 terus router 3 ke PC3. Seperti itu berarti sukses ya PC1. Terus yang PC2 tracer berarti 192.168.1.2. Oke, terhubung dari PC2 ke router 2 ke 1 terus ke PC1 seperti itu. Terus kita coba yang ketiga PC3 ke router 2 ke router 3 terus akhirnya sampai ke router 3. Jadi dua-duanya sampai tinggal PC3 berarti tracer 192.168.2.2 berarti kita menghubungi PC2. Ini PC3 berarti menghubungi PC2. Kita tracer dari PC3 terus ke router 3 terus ke router 2 terus akhirnya sampai ke PC2. Oke, berarti selesai. Tinggal satu lagi tracer 192.168.1.2 terakhir. Oke. Di sini terlihat dari PC3 terus tersambung ke router 3 23 terus terhubung ke router 2 terus ke router 1 akhirnya sampai ke PC1 seperti yang ada di sini. PC1 ke router 1 ke router 2 terus router 3 terus PC3. Begitu pun sebaliknya seperti router 3 router 2 router 1 ke PC. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada yang tidak enak juga dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.